Halo, Kembali lagi dengan saya Petronila dengan NIM 858094199 dan teman saya Fitriani dengan NIM 858094396. kami dari Koptiarsita UPJJ Pontianak. Kami akan melakukan praktikum telinga. Yang pertama, percobaan kepekaan indera pendengaran manusia. Yang kedua, percobaan struktur dan fungsi telinga. Dan yang ketiga, percobaan mekanisme transmisi pendengaran. Dengan alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama, sebuah sendok makan, 2 mangkok, dan sapu tangan. Dalam melakukan percobaan ini, yang pertama kita lakukan yaitu menutup mata dengan sapu tangan. Setelah menutup mata, teman yang lain memegang sendok dan mangkok. Tentukan jarak antara temanmu yang ditutup matanya dengan Anda yang memegang sendok dan mangkok, misalnya pertama 1 m, kemudian 2 m, begitu dan seterusnya. Setelah siap, Anda yang ditutup matanya memberi aba-aba agar teman yang memegang sendok mengetuk sendok pada mangkok secara bergantian. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian, sumbatlah telinga kanan dan kiri secara bergantian dengan kapas. Dapatkah Anda mendengar dengan jelas? 3. Telinga mana yang dapat mendengar dengan lebih baik? 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya, bergantian dengan teman Anda. Ulangi kegiatan seperti yang Anda lakukan sebanyak 4 kali lagi. Percobaan kedua, percobaan struktur dan fungsi telinga. Gambar dan struktur telinga. Berikut fungsi telinga luar atau outer ear adalah untuk mengumpulkan dan mengarahkan gelombang suara dari lingkungan sekitar ke gendang telinga. Fungsi tulang pada telinga, disebut juga tulang oksikula, adalah untuk menghantarkan dan memperkuat getaran suara dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Fungsi ear canal atau liang telinga adalah menghantarkan gelombang suara dari dalam daun telinga ke gendang telinga dan melindungi gendang telinga dari kotoran, debu, dan bakteri. Fungsi gendang telinga atau membran timpani ada 2, yaitu mendukung proses pendengaran dan melindungi telinga bagian tengah. Fungsi malleus, incus, dan stapes adalah sebagai rantai tulang pendengaran di telinga tengah yang menyalurkan getaran suara dari gendang telinga ke telinga bagian dalam untuk diproses menjadi suara oleh otak. Fungsi saluran semikular pada telinga adalah untuk menjaga keseimbangan tubuh dan mendeteksi gerakan serta posisi kepala. Fungsi utama serabut saraf telinga adalah menghantarkan sinyal suara ke otak untuk diproses dan mengirimkan informasi keseimbangan dari telinga bagian dalam ke otak. Fungsi utama kolea atau rumah siput adalah mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik yang dapat diterjemahkan oleh otak sebagai suara, serta berperan dalam membedakan frekuensi nada dan intensitas volume suara. Berikut yang terakhir dari
fungsi telinga. Berikut fungsi utama tuba eustachius atau saluran eustachius adalah menyeimbangkan tekanan udara antara telinga tengah dan lingkungan luar serta mengalirkan cairan dari telinga tengah. Percobaan ketiga, percobaan mekanisme transmisi pendengaran. Dengan alat dan bahan, yang pertama gambar transmisi pendengaran, yang kedua lembar pengamatan, dan yang ketiga alat tulis. Berikut peristiwa yang terjadi pada bagian-bagian telinga yang dilalui getaran suara. Yang pertama, gendang telinga atau membran timpani. Bergetar gelombang suara yang masuk dari saluran telinga luar mengenai gendang telinga menyebabkan membran fleksibel ini bergetar. Kemudian transmisi melalui tulang pendengaran atau oksigel. Getaran dari gendang telinga diteruskan dan diperkuat oleh 3 tulang kecil di telinga tengah secara berurutan. Yang pertama, tulang martil atau malleus, dan yang kedua, tulang landasan, dan yang ketiga, tulang sanggurdi. Telinga dalam. Kemudian yang ketiga, getaran mencapai kolea atau getaran dari tulang sanggurdi di channel oval menyebabkan cairan di dalam kolea yang berbentuk spiral mulai bergerak. Kemudian bergerak keempat. Dan yang keempat, pergerakan sel rambut sensorik. Pergerakan cairan ini, pergerakan membran basilar dan sel-sel rambut halus atau organ kortil yang sensitif terhadap tekanan getaran di dalamnya.